Ini juga subhat yang ada di tengah umat. Harga lebih mahal dari konvensional. Ya, kita lihat ini. Sering terjadi ini, saya buat 4 bentuk yang nyatakan nanti mahalnya itu di mana ya. Karena sebagian masih menghitung kepada rate bunga yang ada di pasar. Menghitung rate bunga yang ada di pasar. Karena selama ini Bank Syariah dia menggunakan fatwa DSN nomor 4 tahun 2000 pasal pertama ayat 3. Itu ada yang membeli sebagian, ada yang membeli secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin ihwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ihwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Harga beli 200 juta. Ini langsung DP. DP-nya berapa? Ini yang perlu diketahui. DP-nya berapa? DP-nya 20% dari sini. 40. DP 20%. 40 juta. Jadi di sini harga beli bank syariah 160. Ini identik harga beli bank ini pokok hutang. Itu yang di kepala masyarakat. Padahal ini adalah harga beli bank. Sudah tuh di sini margin. Nah, Bank Syariah itu selalu menghitung dari sini. Berapa persen? Contoh 15 tahun gini. Berapa bunganya? Nah, di pasar berapa? Dia hitung itu. Kalau kita contohkan ini bunga 10% 1 tahun. Kalau dia 15 tahun 150 persen kan? 150% itu jadi berapa? 240. Ya? Betul? Kalau kita hitung 10%, jadi 240. Jadi berapa ini? Di sini dibilangkan harga jual bank syariah. Itu berapa? 400. Ini sama dengan hutangnya. Apa? Saldo hutang ya? Total hutang. Nih. Kalau sudah posisi seperti ini cukup bagus, tapi biasanya di bank syariah itu tidak ada yang pakai angka bulat, angka keriting. Iya kan? Angka keriting. Nah, kalau ini kan sudah syariah itu seperti ini. Jual rumah wajar 400 juta gitu. Aduh, jual rumah berapa? 398 280,630. Wah, gaya banget emang beli kerupuk. Lihat gak kalau antum beli rumah? Pakai aja kalau pakai sampai 8 rupiah, 7 rupiah. Ajib. Nih kalau mau jual rumah gini. Nah, kalau di sini itu nanti akan ada nanti biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Ya, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya notaris, ya,
Dan itu 1 kali angsuran. Nah, itu biasanya rata-rata ya, dari sini diambil berapa? 10%. Sekitar 16 juta. Nah, pertama nih yang akan teriak mereka yang ini, asuransi ada. Itu teriak. Ini akan terjadi sering pada saat PSJT. Ini problem di sini. Masalah ada di sini. Pada waktu pelunasan sebelum jatuh tempo dan pemahaman asuransi. Pelunasan sebelum jatuh tempo itu sering terjadi, orang ngelihat dari sini. Padahal dia punya hutangnya ini. Iya kan? Iya. Harusnya kan ini kalau di bank syariah 400 dibagi 180. Nasabah terzolimi. Nah, muncul nasabah terzolimi gitu kan? 400 bagi 180 berapa? Dek? 2,2. 2, pas. 2,222. Gini. Gini ya? Ya. Nih, angsurannya setiap bulan. Nah, biasanya sering kejadian ketika dia misal sudah bayar. Ya, sudah bayar 60 bulan 5 tahun. Ini kan tinggal kali 60 kali 22. Berapa? 133 33. 320. Hah? 333. 333, 320. 320. Gini. Ah, Nah, ini kan yang sudah dia bayar. Iya. Dia ngitungnya di sini 133, padahal utang saya 160. Iya kan? Iya. Itu yang ada di masyarakat. Dia ngitung dari sini. Ini jadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa padahal hutangnya ini 400, jadi harusnya 400 dikurang 133. Jadi kalau ada yang bantah, kita kasih tahu, itu kan dia beli rumah 200. Rumahnya 200 juta. Setelah 5 tahun, apakah rumahnya tetap 200? Nah? 5 tahun loh, rumah 200 tuh jadi berapa? Jangan-jangan sudah jadi 400. Iya kan? Nah, padahal dia baru bayar 133. Nih, tambah 40, 173. Padahal rumahnya sudah 400, sudah untung. Murah nggak? Nah, saya bilang murah mana? Coba, padahal kalau di bank konvensional, dia hutang. Hutangnya berapa? 160. Hutang uang nih. Bunganya 10%. Waktu tanda tangan, boleh nggak besok dia berubah? Bisa. Kan janjinya 3 tahun atau 4 tahun, nggak berani 5, 3 tahun atau 5 tahun gitu ya, nggak berubah. Tapi tahun ke-6 sampai 15 tahun ke depan, bisa aja 15, bisa aja 20. Nah, ini yang harusnya diketahui. Kalau dia tetap sama angkanya. Nah, itu bisa kejadian kalau dia betul-betul pinjam 160, bukan beli rumah, beli mobil. Mobilnya nggak bisa naik. Kalau beli rumah naik. Bagaimana mau bandingkan kalau di sini pinjam uang, dipinjam uang, nilai uang turun. Sementara dia beli aset, asetnya naik. Gimana mau bandingin murah atau mahal? Dari situ kita bisa jawab. Nih loh, karena bank syariah dia jual aset. Nih, tapi nggak nampak nih berapa asetnya. Ya, harusnya bagaimana? Nih, ini dia pakai fatwa DSN
nomor 4 tahun 2000. Pasal pertama ayat 3 yang membeli sebagian. Nah, itu dianggap membeli sebagian nih. Harusnya dia yang membeli secara seluruhannya. Bagaimana harga beli di sini 200 juta. Harga belinya. Sudah itu keuntungan bank yang diinginkan. Ambil nih. Keuntungan jadi di sini margin. Angkanya sama nanti nih 240. Nah, di sini harga jual. Ini harga jual bank 440. DP. Di sini baru DP. Berapa? 40. Sisa kewajibannya 400. Aman kan? Jadi kalau di sini dia tahu dia beli rumah itu 440. Nggak muter-muter. Jelas. Biaya masuk di sini. Masih biaya sama. Terpisah masih. Nah, kan orang ribut kalau terpisah gini. Ya ada asuransi. Ya ada ini apa? Administrasi. Nota harus gini kan? Heboh orang ada biaya. Nah, bagaimana kita buat supaya tidak ada biaya muncul? Dilihat. Yang ketiga, kita buat harga beli. Berapa? 200. Harga beli 200. Nah, margin di sini. Lihat margin. Marginnya berapa? 240 tambah 16. 256. nyambung enggak? Nyambung. Nih, 240 tambah 16. 16. Jadi marginnya 256. 256. Harga jual 456. DP-nya berapa? DP berapa? DP-nya 56. 56. Nah, 40 sama 16. Itu kan yang dikeluarin nasabah. Itu harusnya kita munculin. Memang DP dia 56. Sisa? 400. Sama nggak? Nasabah seneng nggak? 6. Padahal yang mudah tapi kok masih pakai yang kebanyakan masih pakai yang pertama. Ya karena mereka kan orang konven. Orang konven pindah ke syariah, nggak berinovasi, nggak dia mencari tahu. Padahal kalau kita sampaikan kepada manajemen, apa yang salah? Sama dapatnya kok. Masyarakat tambah gampang, tambah mudah, nggak ribet. Orang tuanya juga mudah itu bacanya. Lah iyalah. Nah ini tapi masih konsep dia berhitung dengan bunga bank ribawi. Harusnya yang tadi. Estimasi. Ekspektasi. Nah, pakai ekspektasi. Ya, ini yang keempat. Ini yang keempat ya. Jadi harga beli 200. Kita kasih tahu. Rumah saat ini 200 juta. Nanti 15 tahun jadi 1 M. Maka punya potensi 800 juta. Nah, 800 juta ini gimana? Bagi 2. Jadi 400 ini 50-50 bahasa anunya. 50-50. Ya, sehingga apa? Marginnya 400. Harga jual 600. Kita minta DP-nya berapa? 10% ya. 60 juta. Sisa 540.
Udah, lihat. Kalau kita pakai sesuai syariah, kenapa? Kita jual aset ini. Bukan ngasih uang. Justru ketika kita nilainya naik, masyarakat menganggap murah. Iya. Kenapa? Karena dia dijelasin estimasi 15 tahun ke depan. Bukan sih. Nah, karena apa? Masya Allah nih lokasinya. Masya Allah nih fasilitasnya. Dekat dengan ini kan. Kita ngomong bener, ini dekat loh dengan jalan tol, ini loh dekat dengan rumah, ini dekat dengan sekolahan. Ini dekat dengan fasilitas mall gitu. Dekat dengan masjid. Angkanya naik tapi orang bilang murah. Tapi kenapa ini angkanya rendah tapi orang bilang mahal? Karena dia ininya ngitung uang, bukan ngitung aset. Makanya orang yang pindah ke syariah itu jangan angka. Yang dia kejar akad ini halal atau haram. Ngapain kita beli murah kalau kita pinjam uang? Nah, ini perlu juga diketahui nih. Teman-teman yang pinjam uang dengan bank konvensional, itu yang salah waktu pinjam uangnya. Karena di situ ada akad riba. Ya, transaksi ribawi. Akadnya melanggar syariat. Apa itu? Karena di transaksi ribanya kita pinjam uang, itu ada syarat di awal tambahan, ada denda keterlambatan. Dibayar dipercepat, itu ada penalti. Itu kalau ada di tempat riba. Kalau kita di bank syariah, nih, kita janji 15 tahun, 180 bulan. Ketika kita mau lunasi sebelum jatuh tempo, nggak naik ini. Justru kita bisa minta diskon, minta penurunan, tapi nggak boleh diperjanjikan di awal. Karena kalau kita sudah punya uang baru ngomong, nggak boleh ada janji. Kita bisa ngomong nih, misalnya kita udah bayar nih, misal 540 bagi 180 berapa? 3 juta ya? Nah, ketika dia tadi sama, kandungan 60 bulan, artinya ada 180 yang sudah dia selesaiin. Kan harusnya sudah lunas itu. Benar nggak? Hah? Sisa 160 kan sebenarnya. Modal banknya. Udah bayar 180 gitu kan? Oh iya. Ini kan? Sisa tinggal berapa nih? Tinggal 360 kan? Kan bayar 180. Ini kan? Hah? Ini bisa kita pada waktu, boleh nggak saya bayar 160 saja, minta diskon 200? Bisa. Nah, tapi ini siapa? Keputusan siapa? Raja yang ada di tempat itu, pemimpin cabangnya yang punya kewenangan dari direksi. Bisa dia kasih. Kalau di ini, Masya Allah ini, dia kalau bayar 160 juga, awal dia sudah dapat untung 180. 5 tahun. Nah, dia bilang, boleh nggak saya bayar 100 aja? Kan gitu. Beda kalau di konven nggak mungkin bisa. Dilunasi malah naik, minta penalti. Gimana? Mau bilang murah lagi? Mau bilang mahal? Hah? Ini kalau ini bisa dipahami oleh teman-teman, ya. Ini mudah loh ngerjain bank syariah. Nggak susah, ya. Mau jadi praktisi juga nggak susah, maka belajar. Jangan mau ikut-ikutan, karena dalam syariat ini yang dikabarkan oleh Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana mas'ula. Jadi kita nggak boleh ikut-ikutan, ya. Kita kasih gambaran seperti ini. Kita jual rumah loh, kita jual mobil loh. Gimana kalau jual mobil? Bisa nggak dilakukan seperti ini? Ini kan jual rumah nih, kan naik. Gimana caranya kalau jual mobil gitu kan? Ya, ini jual rumah nih. Sudah aman? Aman. Gimana kalau jual mobil ya? Kan jual rumah. Baik ya. Gimana ya? Aman? Jual rumah ya. Kita lihat yang jual mobil. Nah, gimana caranya?